Mudah-mudahan tak ada bertanya tentang artis lagi. Trauma nampaknya bosan ini. Tidak. Saya mau menikah. Sebelum hari pernikahan saya tiba, Allah memberi saya cobaan hidup. Yang tadinya mapan, sekarang berputar 360. Biasa 180. Hingga kini nyaris tak memiliki apa-apa. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi semua yang terjadi ini Pak Ustadz? Datanglah orang dililit utang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah putus asa. Kata Nabi, kau baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhal'indain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati. Wal hazan, kesulitan-kesulitan. Wal ajzi, lemah, lesu, letoy, loyo. Wal kasal, malas berusaha. Wal jubni, pengecut, takut aja dengan orang. Wal bukhul, pelit, kikir, kedekut. Wa dhal'indaini, dililit utang. Wa ghalabatir rijal, ditekan orang, dikuasai orang lain. Selamatkan aku dari ini. Doa kepada Allah, Allah turunkan bangkit semangat kerja, kerja engkau balik. Kerja balik, cari rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah. Kasih tahu sama dia, Adinda, rencana kita menikah kita pending dulu. Abang sekarang sedang tak ada duit sama sekali. Bang, masalah duit tak usah abang pikirkan. Abang datang aja, ajarkan surat Ar-Rahman, insyaallah ku terima. Wah, tapi sayangnya di sinetron aja yang gitu. Apa betul Pak Ustadz seorang tamu tak boleh menjadi imam, khususnya sholat Jumat? Boleh, apa pula tak boleh? Yang tak boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang ketat sholat Jumat ni. Mazhab Syafi'i ketat sholat Jumat. Kalau tidak cukup 40 orang muqim, wah itu dia. Ada di situ cuma 39 orang. Nah, itu tak sah sholat Jumat. Menurut mazhab Syafi'i harus muqim pula. Ini orangnya ramai. Tapi saya kalau khutbah dimanapun tak mau saya jadi imam. Imam tetapnya lah. Kemarin khutbah di Masjid BI. Silakan maju Pak Ustadz. Mana imam tetap? Imam tetapnya pula hafiz hafal Quran, anggota lajnah pentashih Al-Quran. Jangan beli Quran kalau tidak ditashih. Mana halaman tashih? Nih ada di halaman tashih. Halaman tashih. Kalau tak di muka, di belakang. Biasanya begitu. Kalau tak ada, kok bisa Quran ini dicetak di sini? Tak ada tashihnya. Tak ada tashihnya. Tidak ada halaman tashih. Jadi Ustadz Imam BI ini dia anggota pentashih Al-Quran. Dulu kita bangga kita dulu kalau buka Quran. Ada orang Riau di dalam. Siapa dia? Dr. Satria Effendi dari Kabupaten Pelalawan. S1 Universitas Damaskus, S2, S3 Ummul Qura Makkah, pulang menjadi tim pentashih Al-Quran. Umurnya pendek, meninggal dunia. Ustadz Satria Effendi. Sampai Pangkalan Kerinci, naik sampan, terus arah ke Tanjung Batu. Situlah kampung halaman beliau. Bukan main perjuangan dia sekolah. Naik sampan dari Sungai Kampar ujung sana, terus sampai kemari. Sekolah ke Candung bersama Ustadz Bahtiar Daud. Barulah ke Suriah Damaskus, barulah ke Makkah. Pulang kebanggaan. Dipendek umurnya, barokah hidupnya. Nah, pentashih Al-Quran. Jadi saya persilakan dia hafiz Quran, beliau maju. Saya khotibnya saja. Ramai jamaah, jadi tak perlu kita ragu. Saya mendoakan Ustaz keluarga sehat, dilindungi Allah siang dan malam. Amin. Ada orang mendoakan kita siang aja. Ini siang dan malam. Lailaw wa nahara. Apa hukumnya wanita sedang haid masuk masjid? Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Perempuan haid tak boleh megang Quran. Tak boleh dia megang Quran. Tak boleh membawa Quran. Tak boleh buka Quran. Tak boleh baca Quran. Tak boleh tawaf. Tak boleh i'tikaf. Tak boleh puasa. Itulah maka masjid-masjid dulu ada terasnya, ada emperannya. Coba tengok Masjid Baitur Rahman Aceh. Ada terasnya. Masjid Raya Al-Masun Medan dekat Istana Maimun. Ada terasnya. Masjid Sahabudin Siak. Ada.
masjid ini dulu, yang bangunan tua dulu. Sebab pejamkan mata, bayangkan balik masjid tua dulu. Nampak saya terasnya. Ada depan. Ada terasnya dulu. Itu makanya arsitek yang bangun itu mesti paham fikih. Maka perempuan di teras itu dia duduk. Membaca Quran Pak Ustaz, mengulangi bacaan boleh. Ada ibu-ibu anak gadis hafal Quran 30 juz. Satu hari mesti diulang 2 juz. Kalau tak diulang lupa. 7 hari dia beralangan, maaf cakap, maka 14 juz ulang. Cara ngulangnya diam aja. Kalau ada istri bapak diam aja, itu ngulang bacaan Quran. Apakah hadis Ustadz kita menyembah Allah, sholat memakai pakaian putih seperti kain kapan kita masuk kubur? Tak ada. Tak ada itu. Yang ada adalah sunnah mengikut Nabi, pakaian yang paling disukai Nabi putih, jubah Nabi putih. Kalau kita pakai pakaian putih, cepat nampak kotornya, kita ganti. Kalau kita pakaian tak putih, tak nampak kotor, kawan tak tahan. Oleh sebab itu bagus pakaian putih. Nabi SAW pakai putih. Jika kita setelah berwudu mandi wajib. Setelah mandi kita langsung akan salat wajib. Apakah kita wudhu sekali lagi? Tidak. Wudhu menghilangkan hadas kecil. Mandi menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, untuk apa lagi hilangkan hadas kecil? Maka begitu Nabi sunnah. Pertama maaf cuci tangan. Supaya jangan sampai tangan yang kotor masuk ke dalam. Setelah itu membasuh kemaluan. Setelah itu berwudhu. Macam wuduk solat. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi sah solat. Tapi rupanya dia ragu. Saya ragu Pak Ustadz. Kebetulan mandinya di kolam renang. Di setelnya pula terkentut dalam kolam. Suka dia menengok air berbuih-buih naik ke atas. Ragu saya Pak Ustadz. Kalau ragu, da'ma ya ribuka ila mala ya ribuka. Maka berwuduk engkau setelah mandi. Naik ke atas bilas. Karena air kolam itu macam-macam. Orang berkudis, orang berbisul, orang berkurap airnya semua. Tak mula-mula diganti. Naik ke atas bilas. Setelah bilas berwuduk dia sekali lagi. Afdal untuk menghilangkan was-was dia. Jika seorang perempuan sedang belajar jadi imam, bolehkah solat wajibnya diucapkan dengan sedikit keras? Asal tak ada laki-laki, perempuan sama perempuan, ibu, anak ibu, adik ibu, ponakan ibu, perempuan semuanya, maka dia baca jahat. Tapi kalau ada laki-laki, tidak. Laki-laki dia ada laki-laki pimpinan jadi imam. Saya ada lihat ceramah Ustadz di Instagram, Ustadz Ted. Nah, ini kalau disebut nanti kena sensor. Tentang azan yang tidak boleh lafaznya dipanjangkan, harus mengikuti sesuai mat tabi'i. Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kalau tak hilang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana itu? Jadi masalah azan itu tidak sama macam itu. Azan itu bersanad. Itu muazin itu azannya bersanad sampai kepada Bilal bin Abi Rabah. Muazin itu bersanad tuh. Dia dari gurunya sampai kepada Bilal. Lagunya tak berubah-ubah. Nah, jadi kalau ada, inilah bahayanya orang belajar tajwid lalu kemudian mau diterapkannya itu semua. Tetap panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juara azan dulu antar SD. Saya akhwat yang bekerja sebagai pegawai. Saya hobi suka dengan pekerjaan saya. Namun jika waktunya tiba dan saya menikah, saya harus long distance marriage dengan suami karena saya bekerja. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Sebelum menikah, kamu duduk dulu. Jangan nanti kata si suami, aku nikah sama engkau kan setelah engkau 23 tahun. Dulu kau disekolahkan bapakmu, SMP, SMA, kuliah, duitnya sudah banyak. Nanti kalau kusuruh kau berhenti kerja, bapakmu marah. Tapi sementara anak-anak ini
usia emas, golden age. 2 tahun pertama susukan, peluk cium, sayang-sayang. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga baca surat pendek, baca ayat pendek, baca doa-doa. Tahun ke-7 matanglah dia sudah. Jadi kalau selama 7 tahun ini op dulu, nanti habis itu baru. Mau tak? Kau tetap kerja, tapi nanti akhirnya kau sambut dia pulang, anak dia lari rupanya ke pelukan pembantu. Wah, jangan sampai dia demam. Yang dipanggilnya demam bukan mama, mbok gitu. Mau tak? Sudah putus hubungan gara-gara 6 tahun. Nah, itu dari awal harus sudah ada MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jangan tak jelas. Pacaran 2 tahun tak tentu arah. Yang dibicarakan, duduk, gimana kabar status Instagram hari ini ya? Tak jelas. Pendek, singkat tapi jelas. Jangan tak tentu arah. Tak ada pacaran-pacaran tuh. Ketika bercampur baur wanita dan pria, namun tak ada niat, tak ada nafsu, hanya sebatas teman. Bagaimana hubungan pertemanan seperti ini Ustaz? Tak adanya. Mana pula tak bernafsu? Mana ada orang tak bernafsu? Anak-anak muda tak bernafsu. Kami yang tua-tuanya aja bernafsu. Apalagi kalian muda. Tak ada tuh. Kami berteman aja Pak Ustaz. Tak ada. TTN itu. Teman tapi nafsu. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Ayo berzina, ayo berzina. Nah, langkah-langkah setan. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyum. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqaun, pertemuan. Makan siang besok? Ya. Habis makan, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Apa ada zakat untuk hasil sewa rumah kontrakan? Ya. Zakat sewa kontrakan rumah sudah ada sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Buka fikih zakat Yusuf Qardawi. Ibu bapak harus punya setiap rumah masing-masing fikih zakat. 2 jilid. Disertasi Syekh Yusuf Qardawi. Zakat kontrakan. Berapa kontrakan ibu yang di dekat UIR sana? Ada 100 pintu Pak Ustaz. Oh banyak. Pintunya aja. 100 pintu, pakai keramik, pakai AC, kamar mandi dalam. Satu kamarnya berapa? 1 juta. 100 pintu 100 juta. Setiap bulan 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Keluarkan 2,5 juta. Kalau 1 M Pak Ustaz, 25 juta. Ada jamaah, Ustaz Somad kemarin saya keluarkan 25 juta. 25 juta berarti harta bapak 1 M. Enggak, pendapatan saya cuma 300. Oh bapak salah hitung. Mestinya kalau 300, 7,5 juta. 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25? Saya mau mancing Pak Ustaz. Mudah-mudahan saya keluarkan 25 dapat 1 M tahun depan. Dipancingnya Allah SWT. Apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan. Waktu mau keluar rumah. Begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka. Yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, cadar wajib. Gara-gara hadis banyak tentang menutup wajah.
Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib. Cadar hanya mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswi-mahasiswi saja yang bercadar silakan bercadar. Yang tak mau bercadar tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Ah, tersinggung lagi, payah. Apa hukum wanita keluar rumah pakai lipstik? Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik. Lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir itu hitam macam sawo busuk. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja lah. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita tak ada pakai make up, tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty, kecantikan dari dalam.